Nah, ini tidak diketahui selama berabad-abad sampai sekarang. Generasi kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Gitu loh. Di sini kalau kita sudah ngerti, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, itu tidak ada masalah. Tapi bukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan coba untuk mendiskusikan tentang polemik sebuah kata Tuhan dalam edisi kebahasa Indonesiaan kita. Apabila itu kita kaitkan dengan kitab suci, khususnya Injil di Perjanjian Baru, yang nanti bagaimana sebetulnya Yesus itu harus diucapkan penyebutannya dengan kata Tuhan atau Tuan gitu. Karena ini jadi polemik gitu. Oke, aku jelaskan dulu tentang polemik kata Tuhan itu. Hubungannya itu dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan atau penguasa atau pemilik gitu. Jadi basicnya Melayu. Itu bisa kita dapatkan dalam Ensiklopedia Populer Gereja dari Adolf Hicken SJ. Ini lihat namanya orang Belanda ini. Ada yang terbit tahun 76, kemudian terbit lagi tahun 1991. Bisa dilihat di sana, dilacak di ensiklopedia itu. Oke, sekarang Remi Silado dalam harian Kompas 11 Oktober 2002. Tuh, jadi dua sumber ini kita kupas. Adolf Hicken menjelaskan bahwa Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu. Jadi asalnya Melayu. Tuan yang berarti atasan dan penguasa atau pemilik gitu. Remi Silado menjelaskan begini, bahwa ini merupakan suatu yang mudatsir dalam agama Kristen, maka boleh dibilang hal itu sepenuhnya merupakan masalah teologi Kristen. Secara internal artinya urusan saudara kita Kristen lah gitu. Cuman kita akan mencoba melihat lebih dalam bagaimana sih gitu. Begini, Injil era sebelum 1668 ke bawah itu diterjemahkan oleh Boyce gitu, Belanda ini. Jadi gini, kitab yang pertama kali disusun secara rapi dalam bentuk buku dalam bahasa Melayu, belum Indonesia, itu pertama kali ya Bible itu. Yang melakukan itu si Boyce itu tahun 1668 ya. Di sini kalau kita lihat di Roma 1 sampai 4, Boyce masih mengucapkan di ujungnya itu kalimatnya, kalau saya baca terlalu panjang, saya ambil ujungnya saja. Ini agak sulit bahasa Melayu lama ini. Begini, Yesus Kristion Tuan kami. Tuan kami. Yesus Kristion Tuan kami. Perhatikan masih kata Tuan. Itu Boyce tahun 1668. Berikutnya terjemahan ini dianggap kurang tepat, kurang bagus, sehingga perlu dikatakan di editing lagi lah supaya terjemahannya lebih bagus. Maka dilakukan oleh Melchior. Nama lengkapnya ini agak sulit saya mengeja bahasa Belanda. Melchior Leitsdekker. Melchior Leitsdekker itu dia memperbaiki terjemahan dari si Boyce tadi. Sejak itulah kata Tuhan itu menjadi Tuhan. Dulu. Bagaimana kita ngeceknya? Kita ngecek di terjemahan pada surat yang sama. Begini sudah bunyinya. Saya ambil ujungnya juga. Isa el Mesih Tuhan kami. Sudah berubah dia. Dia jadi Tuhan dan Tuhan. Itu setelah 1668. Ya, kenapa sih
si Lisker ini merubah Tuhan menjadi Tuhan? Karena komunitas-komunitas di Ambon dan ketika saya lihat juga di Makassar itu sama. Mereka terpengaruh bahasa Portugis sehingga tidak bisa bunyi N itu nggak bisa medok. Jadi tuan itu menjadi tuan. Kalau ikan menjadi ikan. Kalau saya pernah turun dari Malino itu ditulis di tengah jalan, hati-hati rawang kecelakaan, bukan rawan, rawang. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan huruf N gitu loh. Nah, supaya bisa mengucapkan huruf N pada kata tuan, maka ditambahlah huruf H. Ceritanya gitu. Jadi artinya Tuhan itu tidak ada sebelum 1668. Tuhan itu ada karena proses terjemahan Bible khususnya Perjanjian Baru untuk merevisi terjemahan Browis yang dilakukan oleh Lisker. Dari situ kita tahu sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu mempunyai makna yang sama. Itu loh. Itu. Cuman kan akhirnya ini datang Inggris, Belanda selesai, Inggris datang lagi, direvisi lagi. Tapi yang bagian Tuhan dan Tuhan itu tetap dipertahankan seperti itu. Akhirnya itu menjadi kamus. Makanya kalau kita lihat kamus, katakanlah J.S. Darwinto, Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda, terpisah. Nah ini tidak diketahui selama berabad-abad sampai sekarang. Generasi kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Gitu loh. Lebih asik lagi nanti diteliti di surat Yusuf juga begitu. Rabi itu disebut juga Tuhan. Padahal di ayat lain Rabi itu disebut Tuhan. Di surat Al-Anfal bagian terakhir itu ada 3 nama. Ada Allah, ada Ilah, ada Rob. Itu lengkap di situ. Nah, Ilah sama Rob sama-sama jadi Tuhan. Seharusnya Ilah itu diterjemahkan aja sesembahan, Rob itu apa pelindung, gitu selesai. Kalau Tuhan yang mana? Ngecek lagi ke Robiunnya, Tuhan yang Ilah atau Tuhan yang Rob. Jadi penerjemah Al-Quran pun menjadi canggung karena mengikuti yang sudah keliru ini, seolah-olah Tuhan dan Tuhan itu berbeda, padahal sama. Gitu loh. Nah, sejarah ini nggak pernah tahu. Artinya ini menjadi masalah dalam keindonesiaan kita, dalam perspektif Kristen keindonesiaan kita, karena terjemahan. Ya inilah resiko yang harus ditanggung oleh sebuah kitab suci yang terjemahan itu. Gitu loh. Kalau ada aslinya kita enak. Aslinya mau kemana? Orang bilang ke Yunani. Yunani nggak asli kalau aku bilang. Emangnya Nabi Isa berbahasa Yunani. Gitu loh. Jadi dari sini kalau kita sudah ngerti, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, itu tidak ada masalah. Tapi bukan Allah. Itu kan nama posisi, bukan nama eksistensi. Dan Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Sama dengan hutang, utang. Satu tanda ada H, satu nggak ada H. Apa bedanya? Kan nggak ada. Lalu kenapa ketika Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda? Itu loh. Jadi orang-orang bingung lagi nanti kalau membaca surat Paulus gitu loh. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu saja Allah, yaitu Bapa, dan satu saja Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Orang bingung tanya, ini apa? Tuhan apa Allah? Karena Tuhan dianggap Allah, padahal bukan. Allah itu pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah. Jelas? Oke? Itu saja. Ini kok ada yang kurang jelas ya tanyakan lagi lah. Tadi pesan saya bisa dikorek kedua sumber itu ya, dari sebentar, dari Remi Silado dan namanya sulit banget ini, saya harus baca ini, Adolf Hicken tuh di Ensiklopedia Adolf Hicken sama di Remi Silado di Kompas 11 Oktober 2002 gitu ya, tentang Bapak jadi Bapak, bangsa jadi bangsa, Tuhan jadi Tuhan, itu topiknya gitu. Tapi ini aku ambil yang tentang Tuhan saja gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.